Saya itu adalah putra Besuki yang memang benar-benar lahir di Besuki. Kehidupan saya ada di Besuki dan saya paham betul bagaimana masyarakat Besuki, bahwa masyarakat Besuki menginginkan kehidupan yang lebih bagus dari saat ini. Bicara tentang Besuki terkait dengan perekonomiannya jauh berbeda. Bagaimana melihat potensi pasar saat ini yang begitu lesu, ya banyak hal yang menjadi masalah di situ, sehingga dari situlah karena saya juga pelaku pasar, pekerja-pekerja di pasar itu yang saat ini mereka tidak bisa menggaji pegawai. PR bagi saya untuk bisa memiliki pemimpin yang benar-benar peduli kepada masyarakat. Pasar Besuki itu menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya untuk masyarakat, tetapi bagi luar daerah pun. Orang yang dari Bondowoso, dari Paiton, terkadang belanjanya di Besuki. Dan ini menjadikan Besuki menjadi sentra pusat perbelanjaan terbesar menurut saya di Kabupaten Situbondo. Cuman sayangnya ini tidak bisa tergarap dengan baik. Potensi ini menjadikan pasar Besuki saat ini lesu. Karena apa? Bagaimana saya berjuang di pasar Besuki, karena saya juga menjadi pengurus paguyuban di pasar Besuki. Ketika kemarin di pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini, saya berjuang mati-matian agar pasar Besuki menjadi pusat perbelanjaan yang memang terbesar. Cuman perjuangan saya ya mentok hanya di situ saja. Bagaimana saya melakukan hearing dengan DPRD, bagaimana teman-teman paguyuban itu bisa hearing dengan Bapak Bupati, itu kita lakukan. Tetapi perjuangan kita ya lagi-lagi terhambat karena pemimpin kita kurang begitu pro kepada rakyat. Pemerintahan Bung Karno kemarin menempatkan ada pasar lagi. Jauh sebelum itu kita memperjuangkan mati-matian agar tidak terjadi di satu kota ada dua pasar misalnya. Dan kalaupun ada, paling tidak yang seharusnya pasar itu dekat dengan jalan pantura, sehingga ketika masyarakat ingin berbelanja oleh-oleh itu terutama ikan. Yang terjadi saat inilah perdebatan antara pedagang pasar yang tidak mau pindah, juga terkait dengan karena tempatnya yang memang tidak representatif untuk ditempati sebagai pasar pusat perbelanjaan, sehingga ya setengah-setengah menjadikan pasar Besuki kedua-duanya tidak maksimal sesuai dengan visi misi dari Mas Rio sendiri yang akan menjadikan Besuki menjadi pusat perekonomian. Dan saya sepakat dengan itu. Besuki tidak hanya menjadi pusat perekonomian di wilayah barat, tetapi juga pusat perekonomian di Kabupaten Situbondo. Karena apa? Karena menjadi jalur segitiga. Ketika orang mau ke Bali juga pasti lewat Besuki. Orang Bondowoso ketika mau keluar kota pasti lewatnya Besuki. Dan ini ujung wilayah barat Situbondo, sehingga saya yakin ketika itu dikembangkan oleh calon bupati kita, maka ini menjadikan, saya yakin menjadi luar biasa. Karena Besuki pernah menjadi kota karisidenan yang meliputi Bondowoso, Jember, Banyuwangi. Dan ini mudah-mudahan dengan calon
Bupati muda kita yang dengan tagline-nya Situbondo naik kelas, ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat kepada masyarakat, terutama masyarakat Besuki. Dan kita sudah melihat bagaimana debat pertama kemarin yang luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat menyadari itu, bahwa Mas Rio tidak hanya bicara konsep, tetapi memang sudah beliau lakukan jauh sebelum itu. Beliau sudah membina para UKM-UKM kita, membina di kota-kota yang lain. Saya yakin integritas beliau tidak hanya ucapan saja, tetapi juga dengan tindakannya. Dan saya yakin masyarakat Besuki menyadari itu, bersama-sama pula membantu menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang layak adalah Mas Rio dan Mbak Ulfi untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo.